Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Kali ini kita akan belajar materi bimbingan konseling kelas 11 semester 1. Kita akan belajar materi ke-12 dengan judul Mandiri di Usia Remaja, Siapa Takut? Kita akan simak bersama-sama. Oke, kita akan melihat terlebih dahulu pengertian dari kemandirian. Pada usia remaja terjadi pertumbuhan yang pesat, maka tampak remaja secara fisik tubuhnya menjadi besar, namun dalam perkembangan psikisnya masih bersifat kekanak-kanakan. Karenanya, tidak jarang remaja menjadi pemurung, mudah emosional dan tidak mau disebut sebagai anak lagi, tetapi juga keberatan kalau disebut dewasa. Remaja dikatakan dewasa karena berkaitan dengan perkembangan kemandirian dan rasa tanggung jawab. Perkembangan kemandirian merupakan suatu masalah penting sepanjang kehidupan manusia. Kemandirian dipengaruhi oleh perubahan-perubahan fisik yang pada gilirannya memicu terjadinya perubahan emosional. Perubahan logis yang memberikan pemikiran tentang cara berpikir yang mendasari tingkah laku, serta perubahan nilai dalam peran sosial melalui pengasuhan orang tua dan aktivitas individu. Masalah kemandirian menuntut kesiapan individu baik fisik maupun emosional untuk mengatur dan melakukan aktivitas atas tanggung jawabnya sendiri tanpa menggantungkan diri pada orang lain. Kemandirian biasanya ditandai dengan kemampuan menentukan nasib sendiri, kreatif dan inisiatif mengatur tingkah laku, bertanggung jawab, mampu menahan diri, membuat keputusan, serta mampu mengatasi masalah tanpa ada pengaruh dari orang lain. Kemandirian merupakan sikap otonomi di mana individu relatif bebas dari pengaruh penilaian, pendapat dan keyakinan orang lain. Dengan kemampuannya, individu diharapkan lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Dari uraian tersebut tadi, kita bisa simpulkan bahwa kemandirian itu mengandung pengertian yang pertama, suatu kondisi di mana seseorang memiliki hasrat bersaing untuk maju demi kebaikan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Kemudian yang ketiga, memiliki kepercayaan diri dan melaksanakan tugas-tugasnya. Kemudian yang keempat, bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Selanjutnya, kemandirian itu dibagi menjadi 4, yaitu kemandirian emosi. Kemandirian emosi merupakan kemampuan mengontrol emosi sendiri dan tidak tergantungnya kebutuhan emosi pada orang lain. Selanjutnya yang kedua, kemandirian ekonomi. Kemandirian ekonomi ini merupakan kemampuan mengatur ekonomi sendiri dan tidak tergantungnya kebutuhan ekonomi terhadap orang lain. Yang ketiga, kemandirian intelektual. Kemandirian intelektual yaitu kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah yang sedang dihadapi. Kemudian yang keempat, kemandirian sosial. Kemandirian sosial merupakan kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak tergantung pada aksi orang lain. Berikut ini ada beberapa gejala yang berhubungan dengan permasalahan kemandirian. Pentingnya kemandirian bagi seorang pelajar dapat dilihat dari situasi kompleksitas kehidupan yang secara langsung atau tidak langsung memberikan pengaruh. Berbagai fenomena yang sering terjadi karena kurangnya kemandirian belajar dan sangat perlu perhatian seperti perkelahian antar pelajar, penyalahgunaan obat dan alkohol, perilaku agresif dan berbagai perilaku menyimpang yang sudah mengarah pada tindak kriminal. Dalam konteks proses belajar, fenomena pelajar yang kurang mandiri dalam belajar yang dapat menimbulkan gangguan mental pada pendidikan lanjutan, kebiasaan belajar yang kurang baik atau tidak betah belajar lama, atau belajar hanya menjelang ujian, membolos, menyontek, dan mencari bocoran soal-soal ujian. Nah, berikut ini ada beberapa gejala yang berhubungan dengan permasalahan kemandirian yang perlu mendapat perhatian. Di antaranya adalah yang pertama, ketergantungan disiplin pada kontrol luar, bukan karena niat sendiri yang ikhlas. Perilaku seperti itu mengarah pada tidak konsisten, perilaku formalistik, keterpaksaan sehingga menghambat etos kerja dan kehidupan yang mapan.
Selanjutnya yang kedua, sikap tidak peduli terhadap lingkungan hidup yang menunjukkan kemandirian masyarakat yang masih rendah, karena manusia mandiri adalah manusia yang tidak lepas dari lingkungannya. Selanjutnya yang ketiga, sikap hidup konformistis tanpa pemahaman dan konformistis dengan mengorbankan prinsip. Adanya faham segala sesuatu bisa diatur yang berkembang dalam masyarakat. Hal tersebut menunjukkan ketidakjujuran dalam berpikir dan bertindak serta kemandirian yang masih rendah. Lalu bagaimana proses perkembangan kemandirian itu? Dalam menuju tahap kemandirian, ada proses yang perlu dilakukan untuk mencapai tahap kemandirian. Latihan dapat berupa pemberian tugas-tugas tanpa bantuan orang lain sesuai dengan tahap usia dan kemampuan seseorang. Latihan kemandirian yang diberikan remaja harus sesuai dengan perkembangan usia dan kemampuan dirinya. Hal tersebut dapat memberikan manfaat ke dalam dirinya agar menjadi pribadi yang tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain dan berani mengambil keputusan serta tidak bergantung pada orang lain. Nah, seperti apa ciri pribadi yang mandiri itu? Nah, berikut ini ada ciri-ciri pribadi yang mandiri. Yang pertama, pribadi yang berani, mau belajar dan berlatih sesuai berdasarkan pengalaman hidupnya. Kemudian yang kedua, pribadi yang berani menetapkan gambaran hidup yang diinginkannya, yaitu berupa tujuan dan cita-cita. Kemudian yang ketiga, pribadi yang berani mengarahkan kegiatan hidupnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang keempat, pribadi yang berani menyusun langkah kegiatannya melalui tahapan yang realistis, berproses dan membutuhkan analisa dalam mengambil keputusan. Selanjutnya yang kelima, pribadi yang berani menata dan menjaga diri. Yang keenam, pribadi yang berani mengambil keputusan secara tepat dan bijaksana. Selanjutnya yang ketujuh, pribadi yang berani mengembangkan rasa percaya diri, tegas dan bijak. Selanjutnya yang terakhir, pribadi yang berani mengurangi ketergantungan hidupnya dari orang lain untuk lebih bersandar pada kekuatan sendiri. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian dalam diri individu yaitu diantaranya yang pertama, gen. Sifat kemandirian orang tua dapat diturunkan pada anak. Namun beberapa ahli masih mendebatkan hal ini karena kemandirian terjadi karena dibentuk. Selanjutnya yang kedua, sistem pendidikan sekolah. Lingkungan pendidikan cenderung mengembangkan demokrasi dan menekankan penghargaan terhadap potensi anak didik. Hal ini akan menstimulasi perkembangan kemandirian anak. Jika lingkungan pendidikan yang menekankan pemberian hukuman, maka akan menghambat kemandirian anak. Yang ketiga, sistem kehidupan di masyarakat. Lingkungan masyarakat yang menghargai potensi dan tidak begitu menekankan hierarki struktur sosial akan mendorong perkembangan kemandirian remaja. Selanjutnya yang keempat, pola asuh orang tua. Pola asuh yang diberikan orang tua kepada anak sangat mempengaruhi kemandirian anak. Bila orang tua memberikan suasana keluarga yang nyaman dan aman dapat membangun komunikasi, maka perkembangan kemandirian anak akan berjalan dengan bagus. Namun, jika orang tua cenderung mengontrol anak, maka perkembangan sosial dan intelektual anak yang mempengaruhi kemandiriannya. Nah, demikian tadi materi tentang faktor-faktor serta ciri-ciri kemandirian dalam diri individu. Setelah menonton video ini, mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akan bertemu lagi pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.